Jadi sebenarnya waktu itu tuh gue, Bang Maul, sama Bang Bons tuh pengen ngerukyah sebuah rumah. Ya selain sebuah rumah, juga ada ibu-ibu yang cukup sepuh. Ya kalau bisa dibilang sih ya udah nenek-nenek lah ya. Kita mau merukyah rumah dan ibu-ibu yang sepuh tadi. Nah tapi saat merukyah rumah, ternyata anak yang paling kecil, anak bontotnya si ibu ini yang udah sepuh, malah jadi kesurupan. Ya kita sempat tanya-tanya ke anggota keluarga yang lain, emang sejak kapan dia kesurupan? Jadi bilangnya sih udah lama. Akhirnya ya anak yang paling kecil itu kita rukyah juga. Dan ya begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Saat itu sekitar jam 10 pagi, gue, Bang Bons, Bang Maul, serta temannya Bang Bons itu menuju suatu daerah di daerah Puri Kembangan. Ya kita ke sana dengan tujuan yang pertama bersilaturahmi dengan Sohibul Hajat, dan yang kedua mereka itu ingin melakukan meruqyah rumahnya dan juga ibunya. Di saat kita tiba, alhamdulillah kita disambut dengan baik, kita dijamu dengan baik, perkenalan dengan semua anggota keluarga. Nah, ibunya ini yang sudah sepuh ini masih di kamar tuh, karena kan waktu itu katanya dia masih kecapean, dari pagi sempat melakukan kegiatan sedikit lah. Setelah sekitar setengah jam sampai 45 menit tuh akhirnya si ibu ini keluar. Ya kita bersalaman nih dengan si ibu yang sudah sepuh, berciuman tangan sambil memperkenalkan diri. Ya dia juga sempat nanya sih, ya, pada mau ngapain nih anak-anak muda pada kemari, ada kumpul-kumpul ya. Emang biasa sih kalau di sini, biasa pada ngumpul. Ya gue bertiga ngejawab, kok iya bu, ini alhamdulillah mau silaturahmi ke sini dan udah disambut dengan baik dan sudah dijamu nih. Udah ada kopi, ada makanan-makanan kecil gitu kan. Oh iya 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 silakan. Nih ibu masuk dulu ya, masih mau rebahan lagi. Oh iya, nggak apa-apa ibu, istirahat aja dulu. Kita bertiga ngomong begitu tuh ke si ibunya, karena memang udah terlihat sepuh ya, dan juga memang mempunyai beberapa cucu gitu. Gue udah lupa berapa orang cucunya. Ya akhirnya tiba waktu sholat zuhur. Kita semua akhirnya bersiap-siap untuk melakukan sholat berjamaah dengan Sohibul Hajat, dengan Sohibul Bait. Setelah melakukan sholat, yang gak lama ibu sepuh ini keluar. Ya juga nanyain udah pada sholat belum? Ya kita jawab sih ya udah bu, ini alhamdulillah udah sholat semuanya. Oh iya nih ibu juga mau sholat. Nah, ibu ini masuk ke kamar mandi berwudu, terus dia keluar. Nah nggak lama, baru berapa langkah dari kamar mandi, si ibu itu balik lagi, aduh kayaknya ibu wudunya nggak bersih deh. Ibu ini kayaknya tadi kena najis, terus kayak kena pipis kali ya. Masuk lagi ke si ibu ke dalam kamar mandi, dia wudu ulang, terus dia keluar lagi. Baru sekitar 3-4 langkah, dia ngerasa, oh ibu kayaknya belum bersih ya, ini kayaknya tangannya belum kena semua nih, belum sampai sikut. Masuk lagi ibu yang sudah sepuh ini ke kamar mandi, sampai beberapa kali tuh. Ya gue, Bang Bon sama Bang Maul kan ngeliat, oh ini kali ya si ibu kenapa anaknya khawatir, si ibu ada sesuatu yang nggak biasa nih, wudhu sampai berkali-kali gitu.
Akhirnya kita tanyain tuh sama anaknya yang ada saat itu kan, kalau nggak salah yang pertama dan anak kedua. Jadi kita tanyain, ini si ibu begini, iya mas ini makanya coba deh tolong di ruqyah, takutnya ada sesuatu nih sama ibu. Ya kita bertiga nggak ngomong, akhirnya diwakilkan oleh Bang Maul bilang, yaudah kita lihat kondisi ibunya dulu nih, kalau memang dia seger fit nanti yaudah kita ruqyah, atau kalau si ibunya memang keadaannya masih belum bugar karena tadi katanya capek, biarin si ibunya istirahat dulu, nanti kita ruqyah rumah aja dulu. Oh iya iya iya, anak-anaknya ada setuju, dan ya memang akhirnya anaknya nanya tuh ke ibu yang sepuh tadi, karena orang Betawi ya, jadi manggil, mak udah seger atau gimana? Oh iya nih, mak masih capek, tapi ini mak wudhu juga kok, kayaknya masih belum bersih deh. Udah mak ini udah lebih dari 7 kali bolak-balik ke kamar mandi. Iya tapi ini belum bersih nih, gimana? Ya udah nggak apa-apa, mak istirahat aja dulu. Akhirnya dianterin lah si emak tadi, ibu yang sudah sepuh tadi, ke kamarnya lagi untuk istirahat. Ya, akhirnya kita ngobrol, anak-anaknya bilang, iya tuh si emak kalau wudhu bisa sampai lebih dari 7 kali, kadang 10 kali lebih, malah bisa sampai 20 kali, pernah ada yang ngitung kayak gitu. Kalau kita nggak tanganin, kalau kita nggak tarik nih si emak buat berhenti, nggak akan berhenti, dia tetap wudhu. Ya jadinya kan muncul pertanyaan, nah sholatnya gimana? Ya akhirnya ya nggak sampai sholat, ya wudhu aja terus dia. Semisal apalagi waktu sholat yang pendek ya, kayak maghrib gitu kan, waktunya pendek. Asar juga. Terus aja wudhu sampai berapa puluh kali gitu. Ya jadi gimana kesepakatan dari keluarga, kita mau meruqyah rumahnya dulu, atau si emak dulu nih? Ya coba deh di ruqyah rumah dulu kali ya. Si emak kelihatannya tuh masih capek. Takutnya kalau di luar nanti dia bolak-balik kamar mandi lagi mas. Dia bolak-balik kamar mandi lagi bang gitu. Ya kadang manggilnya mas, kadang manggilnya bang. Ke kita bertiga. Ya udah nggak apa-apa kalau mau meruqyah rumahnya. Ya setelah pembicaraan tadi, nggak lama itu datang anaknya si emak yang paling kecil, ya cewek dia gitu kan. Ya bersalaman gitu ya, dia didampingin sama suaminya juga dan anak-anaknya dia bawa. Yang ngobrol-ngobrol, kayak tadi gimana keadaannya si emak, rumah ini mau apa yang mau dilakuin segala macam. Ya setelah itu Bang Maul mulailah untuk meruqyah rumah. Jadi yang pertama dilakukan yaitu melantunkan azan dan dilanjutkan dengan iqomah. Nah saat Bang Maul melantunkan azan, baru di pertengahan, ini anaknya si ibu yang kecil, anaknya si emak ini yang baru datang tadi tuh pingsan dia langsung. Ya gua sama Bang Bonsan ngeliat, wah, nah dia nggak beres nih, kenapa kok saat didengerin azan langsung pingsan gitu loh. Ya Bang Maul terus ngelanjutin azannya dan dilanjutkan dengan iqamat. Setelah itu Bang Maul juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Nah saat Bang Maul membacain surat-surat ayat suci Al-Quran yang lain tuh, kesurupan nih si anaknya, yang cewek, yang kecil itu. Wow, teriak-teriakan gak karuanan gitu kan. Gua sama Bang Maul, waduh, ini kan yang mau diruqyah rumah, dan si emak ini malah anak yang kecil duluan nih, yang ternyata malah ikut teruqyah gitu, ada sesuatu di dalam dirinya gitu, yang kita harus analisa lagi nih, sebenarnya ada apa gitu kan di dalam anaknya si ibu ini yang paling kecil. Tiba-tiba kesurupan, terus dipegangin sama kakaknya dan dipegangin juga sama suaminya. Ya saat itu sih Bang Maul tetap aja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya gitu loh, sambil berpindah dari ruang tengah, keliling dia ke bagian belakang rumah,
area dapur sebelah kiri dan ada kamar mandi di sebelah kanan. Rumahnya sih lumayan luas ya, karena itu termasuk rumah utama gitu, besar rumahnya. Ya udah, sambil Bang Maul ngelanjutin itu, ini kesurupan, dipegangin, gak lama pingsan lagi. Bang Maul terus ngebacain ayat suci Al-Quran dan ngelihat kondisi anaknya si emak ini yang kecil pingsan lagi. Akhirnya berhenti sebentar untuk menanyakan keadaannya anaknya ini, sama ya bincang-bincang deh sama kakaknya dan suaminya. Ya kita akhirnya bertanya kepada pihak keluarga nih, anaknya emak nih kan yang paling kecil ya? Ya bang, ya mas, kok emang begini nih biasanya kalau ada orang yang melantunkan azan atau ayat suci Al-Quran yang dengan suara yang agak keras di rumah? Iya, kadang-kadang dia suka begitu tuh. Kalau ada orang ngaji, kadang-kadang suka ya pingsan gitu loh. Kadang-kadang dia kesurupan, ya tapi nggak selalu juga kalau ada tiap orang yang ngaji atau ada orang azan itu dia kesurupan. Tapi sering kesurupannya. Ya gue juga jadi penasaran kan. Sebentar, ini kesurupannya nih dari mulai kapan ya? Baru-baru ini kah, belakangan ini? Atau memang dari dulu-dulunya? Atau gimana nih? Ya dijawablah sama kakaknya. Ini dia nih mulai kesurupan ini mulai umur 15-an deh kalau nggak salah, dia bilang. Lah, emang sekarang umurnya si ibu nih, maaf saya manggilnya pakai adasinya, ini umurnya ibu ini berapa nih? Gue bilang sekitar 36, 37 deh. Wih, gue bilang lumayan lama juga ya. Ya Bang Maul juga bilang, wah lumayan juga ya, udah lama. Emang nggak ada yang aneh apa keluarga ngelihat kayak begini nih? Ada yang gampang kesurupan kayak begini kan, nggak biasanya orang kayak begini gitu kan. Ya lagi asik ngomong gitu, sadarlah si anak ibu yang kecil ini gitu. Sadar, dia ngeliatin, oh ada suaminya di sampingnya gitu kan, dia ngeliatin sekelilingnya. Oh iya nih ada kakak gue nih, oh iya ya, iya ini di rumah ya, dia ngomong gitu kan. Iya ini di rumah. Kakaknya bilang, lu tiba-tiba kesurupan aja sampai teriak-teriak lagi. Ah masa sih, dia bilang. Bang Bangun nanya, loh emang tadi nggak sadar tuh kok? Akhirnya Bang Bangun manggil empok karena kan ada keturunan Betawinya ya gitu. Emang nggak sadar kok? Enggak, pokoknya tadi pas habis dengar azan, tengah-tengah tahu-tahu udah tuh nggak ingat apa-apa lagi. Udah lama belum nih kayak begini? Ya kira-kira pas itu deh, pas umur-umur udah balik ya, setelah dapet hate deh, nggak lama dari itu gitu. Ya gue, Bang Bon sama Bang Maul langsung lirik-lirikan nih, karena biasanya ada sesuatu apabila orang setelah hate itu mengalami gangguan kayak begitu ya, ada hal yang mungkin dia nggak jaga atau dia nggak lakukan tuh, jadi sehingga ada jin atau makhluk lain itu yang akhirnya ikut dan suka sama dia gitu, berdasarkan pengalaman kita bertiga gitu kan. Ya Bang Maul akhirnya ngobrol-ngobrol terus, gimana po ini mau empok duluan kali yang diruqyah ya, sambil ini gimana suaminya setuju nggak misalkan ini istrinya nih si empok, si ibu ini kita ruqyah dulu, jadi sementara kita ruqyah ibu ini dulu, baru kita ruqyah rumah, baru ngeruqyah si emak. Ya suaminya sih langsung setuju ya, oh jadi boleh deh bang. Ya kakak-kakaknya juga jadi deh bang, nih biarin nih, kasihan nih dari kecil nih kayak begini.
ya memang anggot-anggotan sih, nggak selalu, tapi ya suka tiba-tiba begini kan repot juga kalau pas ada acara apa di tempat orang gitu ya. Oh ya udah boleh deh gitu. Si anak yang bungsunya ini juga akhirnya menyetujui dia untuk diruqyah. Ya akhirnya sebelum ruqyah dimulai, si Upo ini berwudu dulu, ya memakai mukena untuk menutup auratnya, diruqyahlah sama Bang Maul. Lagi-lagi baru aja Bang Maul melantunkan azan di telinga kanannya, belum sampai setengahnya azan udah pingsan. Alhamdulillah tuh emang suaminya kita suruh jaga di belakangnya ya buat menopang badannya gitu kan. Pingsan dia ke belakang, hampir aja ngejeblak. Ya gue saat itu sama Bang Bon emang udah ngobrol juga sama keluarga, tolong ambilin bantal atau matras atau apa, takutnya kalau dia pingsan atau dia agak melakukan perlawanan gitu, jatuh, agak terluka. Udah disiapin bantal, agak meleset tuh jatuhnya. Alhamdulillah ada suaminya di belakang, dipegang sama suaminya, turunin pelan-pelan. Bang Maul terus lanjut melantunkan azan, dilanjutkan dengan iqamah, lanjutkan lagi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Ya saat dibacakan ayat suci Al-Quran yang lain, mulai tuh tangannya si Empo ini bergetar, kesurupan lagi dia. Kesurupan, teriak, matanya melotot dari posisi tidur, jengkang, langsung bangun. Gua waktu itu posisi gua tuh di belakang sebelah kanan, suaminya si Empo ini ada di sebelah kiri, Bang Bons itu di depan gua persis, Bang Maul ya di tengah berhadapan dengan si Empo ini untuk meruqyah. Bangun, tangannya mekar begini, terus melototin Bang Maul terutama, matanya melotot, lanjut melototin Bang Bons. Gue agak sedikit ke belakang, untungnya dia mau ngelirik mungkin gitu doang, suaminya diliatin juga gitu kan, ngepel dengan kuat. Bang Maul udah ngomong, Bang Mos juga hati-hati tuh, kayaknya dia mau kesurupan, mau ngamuk. Ngomong ke suaminya si Empo ini, Bang hati-hati bang, takutnya dia mukul atau gimana, sambil ngingetin gue juga gitu kan. Gak lama baru selesai ngomong, langsung tangan kirinya mau ngegaplok Bang Maul tuh, buat gitu kan. Ya Bang Maul sih refleks ya, dia ngehindar, cuman ya beda-beda tipis jadinya kalau pukul nih. Nah di sini nih beda-beda tipis gitu. Pukul, ngamuk, wah histeris dia tuh kakak-kakaknya kan, jadi teriak, kenapa gitu. Histeris, terus ada beberapa anggota keluarga yang lain sama histeris juga gitu kan. Ya suami juga jadi mukanya kelihatan panik tuh. Ya gue bilangin, bang gak usah panik, ya bang jagain aja, takutnya dia ngejeblak gitu. Udah Bang Maul terus ngelanjutin baca ayat-ayat suci Al-Quran itu sambil tangan kirinya mukul begini, lanjut tangannya mau mukul begini, yang Bang Maul terus menghindar sambil terus mengucapkan dan membaca surat-surat dari ayat suci Al-Quran. Gak lama begitu dibacaan terus, pingsan lagi langsung. Pingsan itu langsung ngejeblak gitu, jadi habis ngamuk, langsung pingsan lagi ke belakang. Ya alhamdulillah sih suaminya tetap mendampingin si Empo ini. Gue suruh agak ke belakang, jangan terlalu dekat, takutnya nanti gerakan tangan atau dia malah jadi dipukul gitu kan. Tapi pas gitu pingsan, langsung ditangkap sama suaminya kan. Dia juga gue langsung ngambilin bantal. Ya si Emponya ini mulai direbahin lagi. Nafasnya juga masih tersengal-sengal gitu ya, ngos-ngosan. Bang Maul terus ngelanjutin baca ayat-ayat suci Al-Quran. Gue juga sama Bang Bons dan suami serta keluarga yang lain juga mengikuti bacaan yang dibaca sama Bang Maul gitu. Sekitar 5-10 menit akhirnya bangun tuh si Empo. Ya saat itu suaminya lagi menyiapkan teh manis anget.
biar mempersiapkan penggantian buat energinya dia yang udah habis saat dia tadi kesurupan. Nah, si Empok ini pas gitu melek, nengok kiri, ngeliatnya Bang Maul kan, langsung kaget, gitu. Gak lama suaminya manggil gitu kan. Ya, si Uman akhirnya ngeliat suaminya, oh iya iya di rumah ya. Dia akhirnya senyum ngeliat kakak-kakaknya gitu kan. Udah dikasih minum sama suaminya, kasih minum teh manis hangat yang tadi udah dibuatin. Dia bilang juga nggak sadar ya, kenapa sih ya, kok saya gampang kayak begini deh, kok saya gampang kayak kesurupan gini kalau ada orang yang bacain azan dengan lantang, kalau ada orang yang bacain surat dari Al-Quran, dia bilang gitu kan. Ya kita bertiga, Bang Maul, gue sama Bang Bons, akhirnya ngobrol sama si Empo ini dan suaminya. Kita tanya-tanya kan, oh ini emang udah berapa lama? Ya kayak yang tadi saya bilang, ya mulai saya dapat head deh, mulai saya ini jadi sensitif gini. Kadang kelihatan tuh ada makhluk-makhluk, dia bilang gitu kan. Kadang ya kayak ngelihat apa gitu tuh di pojok rumah, pokoknya kayak makhluk atau apalah gitu dia bilang gitu kan, apa setan apa hantu. Oh ya udah kalau gitu po istirahat aja dulu nih, kumpulin tenaga lagi. Nanti kalau udah kekumpul lagi, kita rukyah lagi deh nih sekali lagi. Mudah-mudahan ketemu jawabannya jadi si Empok nggak kayak begini lagi. Bayangin dong, berarti dari umur mulai head kan sekitar 13 atau sampai 15 tahun ya kalau perempuan itu ya. Sampai dia umur 36-37 tahun gitu kan. Udah lama hitungannya, udah puluhan tahun kok kuat sih. Ya habis gimana bang, emang saya pikir bawaan emang begini gitu kan. Ya suami juga ngelanjutin, iya bang ini kadang-kadang dia suka kayak sensitif gitu tuh, suka ngeliat-ngeliat gitu deh. Ya terutama kalau kayak pas waktu-waktu maghrib gitu. Ya bang nanti kita lanjutin nih kalau si Empo udah kekumpul lagi nih tenaganya. Ya gimana po, udah kita lanjut atau gimana, mau istirahat dulu? Ya udah bang, lanjut aja deh bang, lanjut katanya. Ya akhirnya dilanjutin lagi tuh rukyahnya, seperti kayak tadi lagi bang mau ngelantunin azan lagi, dan tetap kejadiannya azan belum selesai langsung pingsan, terus langsung kesurupan lagi gitu. Ya bang Maul terus ngebacain, ngelantunin ayat suci Al-Quran. Gue, Bang Bons dan keluarga juga sama, ngikutin apa yang dibacain sama Bang Maul. Tapi bedanya, kesurupan yang kali ini nih nggak ngamuk dia, tapi kayak gerakan itu tiba-tiba nih Sempo nih kayak ngambil gini terus tangannya begini terus kayak ngelakuin gerakan kayak ngejilat-jilat begitu kan. Ya kita semua kaget ya, wah ini ada apaan lagi nih kayak begini nih, kok ngamuk enggak tapi gerakannya kok kayak ngejilat-jilat sesuatu nih, entah itu jin atau apa yang ngeganggu dia yang ada di dalam tubuhnya Sempo ini. Ya akhirnya langsung ditanya tuh sama Bang Bons, ditanya juga sama Bang Maul, lo ngapain ada di badan ini perempuan, udah kita punya dunia masing-masing, ya udah kita nggak usah saling ngeganggu gitu loh. Dia sambil tetap lakuin gerakan kayak ngejilat gini, si Empo itu sambil bilang, gue suka sama perempuan ini. Terus kayak gerakan ngejilat gitu. Langsung ditanya biar nggak terlalu lama, ya lu kenapa lu suka, ya udah mendingan lu pergi aja, ngapain, nggak usah ngeganggu. Ya si Empo itu lanjutin gerakan yang tadi tuh sambil terus bilang, gue suka sama perempuan ini, ya gue senang sama dia gitu. Ya ditegasin lagi, ya lu kenapa senang sama dia, udah lu pergi aja,
karena lu punya dunia sendiri dan si perempuan ini udah punya suami, ngapain lo ngeganggu-ganggu. Setelah beberapa kali ditanya dan jawabannya sama, akhirnya keluarlah jawaban yang merupakan beneran jawaban gitu. Jadi dia lanjut, dia bilang, gua suka sama perempuan ini karena dia jarang ngebersihin saat lagi haid. Wah, kaget, senyap sebentar. Apa maksudnya nih dari kalimat dia jarang ngebersihin pas lagi haid? Udah Bang Baul ngelanjutin baca ayat suci Al-Quran sambil makin diperkeras. Dan gak lama, alhamdulillah, setelah dia ngejawab itu, ya pada akhirnya diiringin dengan suara teriakan gitu, kayak sambil lehernya ke atas gitu. Ya udah buat kayak gerakan ada yang keluar, ada yang lepas gitu loh dari mulutnya si empok tadi, dan si empok tadi langsung pingsan saat itu. Dia langsung dipapa sama suaminya, direbahin. Terus kita semua ya melantunkan ayat suci Al-Quran tadi, kita bacain terus ya, dan akhirnya sampai si empok ini tuh agak melek sedikit gitu kan. Ya suaminya nanya, gimana, udah agak enakan enggak? Ya gua bertiga juga sempat tanya, gimana Pok, udah agak enakan? Iya nih, iya agak enakan. Buat langsung tertidur lagi atau pingsan lagi gitu. Nah ini agak lumayan lama nih, sekitar 15-20 menit merem aja gitu kan. Akhirnya melek tuh 20 menit, dia manggil suaminya, Bang, gue lupa deh manggilnya Bang atau Bapak atau Papa gitu ya, pokoknya manggil suaminya. Disamperin suaminya, dilus dengan sayang sama suaminya, ya dikasih lagi teh manis anget, udah dibuatin lagi, terus didudukin, kita semua ngumpul tuh ya, gue bertiga termasuk kakak-kakaknya juga gitu kan. Kita samperin ya, sambil dia senderan ya, mulai deh kita tanya, Pok tadi gini Pok, saat Pok tadi kesurupan, Pok sadar nggak apa yang diucapin, apa yang Pok lakuin gitu? Oh enggak Bang, enggak sama sekali, saya nggak sadar tuh. Ya tau, ya kayak tadi aja Bang, begitu dengar azan nggak lama ya udah saya udah sama sekali nggak inget apa-apa tuh sampai ya tadi ini baru bangun ini gitu. Emang lumayan lama juga Bang ya saya tadi kesurupan ya, sama tadi saya tidur apa pingsannya lagi. Suaminya ngejawab, iya lumayan lama, beda sama yang pertama, ini jauh lebih lama. Ya kita bertiga lanjut lagi tuh nanya-nanya sambil ngobrol-ngobrol biasa, bilang, Pok tadi ini kalau lagi pas Pok kesurupan tuh Pok ngelakuin gerakan kayak tadi tuh Pok, oh ya kayak ngejilat-jilat gitu Pok. Itu sih berdasarkan dari pengalaman kita nih ya Pok, dari yang udah-udah, nih Pok maaf nih, maaf banget, kalau lagi haid itu pembalutnya itu bener-bener sampai dibersihin atau kondisinya gimana Pok? Nah dia dengan tatapan yang agak aneh nih ke kita bertiga, malah balik nanya, oh emang kalau lagi begitu harus bener-bener bersih ya ngebersihinnya? Ya gue nih bertiga nih sambil lihat-lihatan, jawabannya hampir sama. Oh ya itu Pok jadi permasalahannya, kenapa si Empok ini bisa dibilang sensitif, si Empok ini diikutin sama entah jin entah apa itu, kenapa si Empok sampai disukain sama makhluk tadi tuh. Enggak gimana sih, gue nggak ngerti dah, dia bilang gitu kan. Dia Bang Maul ngejawab, ngasih penjelasan, ya maaf nih Pok, kita langsung jelasin aja nih. Ya sebaiknya sih wanita kalau memang lagi haid itu ya dibersihkan benar-benar pembalutnya dengan air yang mengalir. Setelah bersih ya ditutup lagi dengan koran atau dilapisin lagi deh biar tertutup, karena memang dia itu kan namanya
darah, terutama darah kotor itu kan baunya amis, anyir. Nah, jin dan makhluk-makhluk yang lain itu tuh suka dengan keadaan kayak begitu tuh, kotor, terus jadi jelas darah, ada bau-bau ajar darah. Wah, saya nggak tahu tuh kalau harus benar-benar sampai bersih. Jadi ternyata si empo ini dibersihin memang, tapi ya asal asal siram aja gitu. Udah aja, terus langsung dibungkus gitu kan. Nah, kakak-kakaknya si empo yang lain nih sama kaget juga tuh, sama kayak kita bertiga. Jadi sambil melotot sambil, lu gimana sih? Ya emang harus dibersihin lah. Namanya lagi dapet gitu, lagi head gitu, harus bener-bener bersih lah. Emang dari dulu kagak lu bener-bener bersihin. Nah, si empo ini sambil cengar-cengir, nunduk. Ya enggak, ya gue mah ya gitu aja bersihnya nggak nyampe bener-bener bersih. Ya nggak tahu kalau harus sampai bener-bener bersih. Wah, ini anak nih ya, nggak taunya lu mah nyari-nyari penyakit sendiri sih. Kan udah dibilangin dulu, dibersihin, dibersihin. Ya alhamdulillah sih saat itu si empo ini juga kelihatan jadi lebih segar, mukanya lebih fresh. Dia juga bilang udah nggak sakit di tengkuknya atau di bagian perut, terutama bagian rahimnya udah nggak ada rasa sakit lagi. Ya Bang Maul juga ngasih penjelasan, Bang Mus juga ngasih penerangan tentang apa yang harus dilakukan gitu kan. Sama akhirnya gue juga berinisiatif, coba deh di ruqyah sekali lagi nih, dibacakan ayat-ayat ruqyah lagi untuk memastikan kalau memang nih masih ada jin yang bersemayam di badannya si empok ini atau ada makhluk-makhluk lain di dalam dirinya si empok ini, jadi ketahuan gitu. Jadi kita udah pasti kalau si empok ini nggak ada gangguan dari hal-hal kayak begitu, gue bilang. Ya akhirnya semua setuju tuh. Ditanya lagi, Pok, masih kuat? Ya, ya, masih kuat. Udah deh, sekalian aja deh, mendingan deh. Biar saya juga nggak ini lagi, nggak gampang kesurupan lagi. Ya perut juga nggak gampang sakit lagi. Nih saya juga, sebenarnya saya head juga ini termasuk yang jarang-jarang bang. Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang ya 4 bulan sekali gitu. Kalau dicek ke dokter ya nggak ada apa-apa nih, ya bukan karena hamil atau apa, tapi ya nggak tahu. Saya pikir tadinya tuh ya cuma siklusnya aja yang berantakan. Yaudah pok, kalau emang pok udah kuat badannya, ayo kita ulang lagi rukyahnya, kita pastiin lagi. Oh ya udah, akhirnya langsung tuh dilakukan rukyah ulang, dan alhamdulillah saat dibacakan azan lagi, dilantunkan azan dengan lantang, lanjut iqomah, dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu, dan dibacakan ayat-ayat ruqyah, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada si empo itu kesurupan lagi, nggak ada si empo itu jadi pingsan lagi. Kakak-kakaknya juga, keluarganya terutama suaminya juga bilang, alhamdulillah, akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Nih kamu yang kemarin udah lama banget ada gangguan-gangguan kayak gitu, akhirnya tuh udah normal lagi. Ya Bang Maul nanya juga, gimana po nih di yang tadi terakhir? Oh ya enak bang, ini malah badan jadi kerasa anget, badan kerasa jadi lebih nyaman, kepala juga rasanya plong, udah nggak berat, udah nggak pusing. Terus apa ini namanya ya? Pinggul bagian belakang dan rahim bagian depan udah nggak sakit-sakit lagi. Alhamdulillah kita ucapin semuanya. Ya alhamdulillah po, Allah memberikan pertolongannya, si empo diberikan kesehatan, dan yang mudah-mudahan juga kedepannya terus dalam perlindungan Allah untuk hal-hal yang kayak begini. Oh iya bang, makasih bang. Ya tapi jangan lupa po, nanti saat lagi haid, cuci tuh bersih tuh pembalut yang udah dipakai, dibungkus yang bersih. Dan jangan dibuang sembarangan tempat.
dirapisin lagi. Pokoknya sebersih mungkin deh. Bang Maul ngelanjutin omongannya gitu pas Empo itu. Suaminya ngelanjutin lagi nasihatin istrinya, ya udah kamu tuh coba besok-besok dengerin deh apa yang udah diomongin, bersih-bersih, 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 jaga kebersihannya. Ya bukan hanya yang akan dibuang aja, tapi kamu juga jaga kebersihan diri kamu supaya nggak ada lagi tuh yang demen. Lagian kok didemenin sama dedemit. Untuk sahabat mantan indigo semuanya, jangan lupa hindarkanlah energi negatif, temukanlah energi positif, berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.